berbaktilah kau kepada orang tuamu, niscaya kau diganjar oleh Allah dengan anak yang berbakti kepadamu. Kalau sampean sekarang mau anak sampean nurut sama sampean, bakti sama sampean, sedangkan sampean enggak bakti sama orang tua sampean, itu mustahil. Ini hukum karma. Anak kok kurang ajar, iling-ilingen kon tau kurang ajar mbek bapakmu apa gak? Pernah kurang ajar mbek ibumu apa gak? Sekarang saya tanya, mau enggak kalian wahai hadirin punya anak yang kurang ajar sama sampean? Mau? Enggak mau kan? Kalau gitu, kalau nggak mau, buktikan ketidakmauan itu dengan bakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita melanjutkan kajian kita di minggu yang telah lalu berkaitan dengan bakti kepada orang tua, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Artinya, kalau kita ingin memancing ridha Allah, buatlah kedua orang tua kita ridho, rela, bahagia. Kalau kita sampai menyusahkan orang tua, membuat marah orang tua, berarti kita memancing kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya seorang mukmin berupaya bagaimana selalu melihat kedua orang tuanya senyum bangga kepadanya, dengan senantiasa kita berbakti, berakhlak karimah dengan kedua orang tuanya, kecuali untuk kemaksiatan kepada Allah, maka kita boleh menolak, itu pun dengan cara yang terbaik. Orang tua kita suruh kita keluar dari agama kita, enggak kita taati. Orang tua kita memerintahkan kita ninggalin sholat, enggak kita taati. Orang tua kita memerintahkan kita membuka aurat, enggak kita taati. Karena kita tahu enggak ada ketaatan kepada makhluk yang sampai melanggar perintah Sang Khalik. Maka itu selain maksiat kepada Allah, kita nurut bakti kepada kedua orang tua kita. Nabi SAW beliau bersabda, ada 3 perbuatan yang kalau dilakukan, amalan sebanyak apapun kita lakukan nggak akan manfaat. Mau haji istiqomah, mau umroh istiqomah, mau sholat siang malam, mau puasa, mau semua amalannya ditolak, nggak manfaat. Apa itu? Yang pertama, kalau sampai kita syirik kepada Allah, meyakini Allah itu bukan satu-satunya, masih meyakini yang lain, menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah, itu syirik. Kalau menyembah kepada selain Allah itu bukan syirik toh, itu namanya kufur. Tapi menyembah Allah dan yang lain itu namanya syirik. Syirik itu dari kalimat isyrak, itu menggandengkan. Nggak boleh. Kalau ada orang menyembah Allah tapi juga menyembah dewa-dewa, menyembah kuburan, ya, ada kuburan disembah sama dia, itu berarti dia syirik, disembah ya. Kalau ziarah sunnah, tawasul boleh. Yang nggak boleh itu nyembah. Nyembah itu meyakini dia itu Tuhan, menyembah pohon ataupun yang lainnya, benda-benda yang lain. Maka amalan apapun yang kita miliki nggak manfaat. Ada yang Masya Allah umroh istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Wonten sing model kayak ngoten. Tolong culuk motone. Olah opo. Saya ini kadang-kadang heran. Tak kasih tahu ya, ini bocoran ini. Ada orang kaya raya. Saya diundang sama dia.
mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu, yang sampai membuat saya agak goncang istilahnya. Di mana dia ini membuat perusahaan yang nama perusahaannya didapat ketika dia ke Gunung Kawi. Cari pesugihan di sana, ngenteni godhong logur, kemudian mimpi ketemu barang ini. Maka perusahaannya langsung dinamakan dengan nama itu. Karena memang keyakinan mereka seperti itu. Ya, bukan istikharah. Ya, tapi yakin kalau nanti di sini tidur dapat jawaban. Ya. Dapatlah dia jawaban, lihat di dalam mimpinya itu sesuatu. Anggapan cingkir. Anggap ya cangkir. Akhirnya perusahaannya ditulis perusahaan cap cangkir. Dan akhirnya kaya raya hadirin. Setelah kaya raya ngundang saya. Dan dia ngomong sama saya, ini alhamdulillah berkatnya Gunung Kawi. Nggih. Saya bingung, waduh rek, apa istikharah runut iki. Tapi saya nggak yakin. Ya memang mungkin makanannya enak hingga laris, bukan karena terus dapat wangsit dari sana. Dapat berapa tahun, mungkin sekitar setahun yang lalu, ketemu lagi sama orangnya. Pas saya diundang orang itu datang. Saya tanya, gimana perusahaannya, bangkrut? Nah kan, PN Gunung Kawi. Jadi ya, nggak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Ya, kalau ziarah ke ulama kaum solihin boleh, tapi kalau sampai meyakini rezeki yang memberi rezeki dari sana itu nggak benar. Eman dia juga baik padahal dia bangun masjid, ya umroh, tapi kan nggak bisa kalau dengan syirik. Kemudian wa'uququl walidain, ya ini yang kita bahas. Kalian ahli sholat, ahli ibadah apapun, mau puasa, mau zakat, mau umroh, mau semua, tapi kalau kurang ajar sama orang tua, semuanya itu nggak manfaat yang kita amalkan itu. Kalau durhaka sama orang tua nggak manfaat. Kalau kata sebagian ulama, trik bicara sama orang tua itu pokoknya nggih, iya, naam, jangan bilang tidak. Kecuali maksiat sama Allah kita bilang tidak. Selain itu nggih. Itu kunci bakti sama orang tua. Wal firar yaumaz zahaf, lari dari peperangan. Jadi kalau kita jihad, pas jihad itu ndelok musuh ini, waduh gede-gede mundur. Ini namanya firar yaumaz zahaf, tidak boleh mundur kecuali perintah dari panglima perang. Yeah. Karena orang kalau lari dari peperangan itu mati syahid berarti bukan tujuannya. Nah sebagian sahabat itu kalau musuhnya tambah banyak tambah senang. Kenapa? Nah ini enak, ini mati syahid ini. Cuman kadang panglima yang ngerti, oh jangan, jumlahnya mereka terlalu banyak, kita mundur dan lain-lain. Makanya riwayat dalam sejarah itu disebutkan bahwa hampir semua sahabat itu kepingin mati syahid. Cita-citanya mati di medan perang. Ada Romawi yang waktu itu mau diserang oleh umat Islam, minta tolong sama Cina. Mongol, bukan Cina, Mongol. Katanya Mongolnya ngomong apa? Akankah kau perintahkan kami untuk memerangi kaum yang kematian lebih mereka cintai daripada kehidupan? Wong-wong ini mati syahid itu tujuannya. Lalah orang perang itu kan untuk memperjuangkan kehidupan supaya urip. Iki enggak, malah mati itu tujuannya. Pokoknya enggak boleh bunuh diri. Di perang Mu'tah itu sudah hampir kalah umat Islam.
karena jumlahnya lebih banyak, tapi akhirnya mereka yang lari. Ya. Karena bagaimana para sahabat, mereka itu bercita-cita untuk mati di medan perang karena pahala yang Allah janjikan untuk mereka. Nggak boleh lari dari medan perang, itu nggak boleh. Ya, dosanya besar. Waqala alaihi wasallam, paling besarnya dosa besar itu 3. Dosa besar itu banyak. Ada kitab namanya Al-Kabair, ada kitab namanya Az-Zawajir dari Imam Adz-Dzahabi, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tentang dosa-dosa besar. Apa definisi dosa besar? Dosa besar itu dosa yang ancamannya besar jadi besar. Kalau yang ancamannya nggak kelihatan besar, itu namanya dosa kecil. Nah, dosa besar ini dikumpulkan oleh ulama. Ada yang sampai 70 dosa besar, ada yang, tapi kata Rasulullah, akbarul kabair, dari semua dosa besar yang 70 yang berapa itu, yang paling besar itu 3. Pertama, syirik sama Allah. Ini sudah sepakat ulama. Menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, nyembah Allah dan nyembah yang lainnya. Ini syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Itu nomor 2 di antara semua dosa besar. Makanya nggak akan berkah, hadirin, kehidupan orang yang nggak diridhoi oleh orang tuanya atau yang sampai nyakitin kedua orang tuanya. Ini sahabat namanya Alqamah. Kurang apa coba ibadahnya? Kurang apa jihadnya sama Rasulullah? Akan tetapi mau mati nggak bisa mengucap kalimat syahadat, nggak bisa nyebut nama Allah. Istrinya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana ini? Datangin sama Nabi, dituntun nggak bisa. Kemudian kata Rasulullah, maaf mau tanya, apa dia masih punya orang tua? Jawabannya ibunya. Bapak sudah nggak ada, ibunya ada. Rasulullah memerintahkan 2 sahabat untuk datengin ibunya, tanyain ridho nggak kepada anaknya, jengkel nggak sama anaknya. Datang sahabat tanya, anakmu Alqamah mau mati cuman nggak bisa. Kemudian saya diperintahkan Rasulullah untuk tanya, apakah kau ini lagi jengkel sama anakmu atau enggak? Dibilang iya lagi jengkel. Kenapa jengkel? Saya sakit hati. Dulu cinta banget sama saya. Setelah kawin sama istrinya, dia lebih cinta mendahulukan daripada saya. Maka disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah jengkel karena begini. Katakan padanya, bisa enggak maafin? Jawabannya enggak bisa. Kalau enggak bisa, sahabat ambilkan kayu bakar Alqamah di depan ibunya. Ibunya lihat anak mau dibakar, ya kesian, hadirin. Ada apa ini ya Rasulullah? Daripada dibakar nanti di neraka, mending di dunia aja dibakar dulu. Seorang ibu keluar perasaannya, jangan ya Rasulullah, jangan, kesian aku. Terus daripada dibakar di neraka, mending dibakar di dunia aja. Akhirnya kata ibunya, ya udah saya maafkan. Katanya Rasulullah, wahai sahabat, lihat Alqamah sudah bisa mengucap kalimat syahadat belum? Kalau belum, berarti dia tidak memaafkan dari hatinya. Kemudian didatangi, subhanallah, bisa mengucap la ilaha illallah. Bisa ya Rasulullah, sudah bisa. Nah, berarti dia memaafkan dari hatinya. Dimaafkan, langsung lancar mengucap 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangin hadirin, gara-gara ibu jengkel bisa su'ul khotimah. Berat untuk menyebut nama Allah. Saya nggak bisa bayangin kalau ibu itu jengkel terus mati. Mau minta maafnya gimana hadirin? Ibu saya pernah cerita, dia kenal seseorang di Jakarta itu kaya raya. Kemudian ditanya, dari mana kekayaan sebegitu banyaknya ini?
Dia jawab dari baktinya kepada orang tua, dari cintanya kepada ibunya. Jadi setiap hari itu dia datang ke ibunya itu sarapan, ini bos loh, ini bos Soge, sudah orang yang banyak kesibukan, tapi tiap pagi datang ke ibunya salaman. Setelah salaman, ibu ini minum kopi sama gabin, gabin kan? Roti gabin gitu. Setelah gabin itu dimakan, kopi diminum, sisanya sak letek-leteknya itu diminum sama anaknya, ngambil berkah ibunya. Tiap hari seperti itu. Saya itu kalau lihat orang-orang soleh itu sama ibunya itu, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh. Habib Umar tuh pernah ya lagi dakwah di luar negeri, ditelepon ibunya, kangen suruh pulang, langsung dakwah diputus, beli tiket pulang, diteruskan sama yang lainnya, beliau pulang. Habib kenapa? Ibu saya minta saya pulang. Mulang akhirnya. Nah, kalau saya engkau sentenono, engkau amplope gekone ibu gak apa-apa wis, tak enak aku mbek wong-wong. Dan ibunya juga memang orang besar, orang solehah, seorang waliyah. Ya, nggak akan mungkin Habib Umar jadi seperti itu kalau bukan karena pendidikan ibunya itu. Ya. Maka itu paling besarnya dosa besar. Yang terakhir, syahadatul zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Yang nggak lihat ngomong lihat. Ini udah bahaya, itu dosa besar. Rasulullah bersabda, ya, raghima'an, celaka orang yang mengalami kedua orang tuanya ketika masa tua, atau seorang dari orang tuanya di masa tuanya tapi nggak masuk surga. Itu orang yang rugi, yang celaka. Disebut di sini. Loh, kenapa? Karena bakti ketika orang tua itu sudah tua itu lebih berat daripada bakti ketika orang tua yang nggak begitu tua. Ya. Orang tua ketika dia itu tua itu paling tepat untuk menjadi sebab kita masuk surga. Saya mau tanya, ini ada sahabat ini, ibunya itu sudah tua banget, kemana-mana digendong, dan karena tua kencing di celana, berak di celana, iya kan? Akhirnya dia itu kalau gendong ibunya mangku ibunya kencing, dibersihin, berak dibersihin. Lapor, ya Rasulullah, apakah saya mampu membalas perbuatan baik ibu saya, jasa ibu saya, dengan aku lakukan seperti ini? Tak balas persis, aku biar nak ngompolan nah di pangkuannya. Sekarang dia ngompol di pangkuan saya. Bisakah saya balas? Nggak bisa. Lu kan podo ya? Enggak. Beda. Bedanya ibumu pas kamu dulu ngompol nggak risih. Tapi kamu ketika sekarang gendong ibumu ngompol, kamu risih. Ibu-ibu ikut takon nolak ganti popok terus anaknya nguyu. Nih, pas tengah-tengah nganting ini mancur, woi, ambek guyu. Aduh lele kok diki ngompol ambek guyu. Disayang, ngene. Bayangin, diuyui lo guyu. Ibu itu. Coba sebaliknya. Ya. Ketika orang tua itu risih, aduh, nah itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Terus orang tua itu ketika kita diganyang, kita ganyang orang tua kita kecil sakit ini semua, dipertahankan mati-matian agar kita ini hidup, dipertahankan agar kita sehat.
Tapi sebaliknya, seorang anak yang udah capek ngurusi ibunya, nih ibu sedo, aduh wis lega iki. Yes. Beban sudah ringan. Itu bedanya. Apa ada orang bapak atau ibu ngompolan anak ini semua, ya Allah ndang mate kon lele. Ada? Tidak ada. Pertahankan mati-matian. Di negeri Arab itu ada satu orang punya anak kerajaan, tabrakan koma, sampai detik ini itu masih pakai alat-alat itu yang miliaran itu, setiap bulan tuh miliaran hanya untuk supaya anaknya berhasil hidup. Itu loh orang tua. Sudah berapa tahun, sudah mungkin 15 tahun, sudah uang habis itu ratusan miliar. Tidak apa-apa buat anak yang dia cintai. Ya. Makanya kalau dalam doa birrul walidain itu coba lihat, orang tua itu kadang sampai sholat telat, sampai malam tidur malam, paginya capek sakit demi anak. Mana ada orang anak yang sampai sebegitunya sama orang tua. Makanya nggak boleh meletakkan ibu atau bapaknya yang tua ke panti jompo, itu nggak boleh. Itu tuh saatnya kau berbakti hingga kau sukses hidup. Kok malah dimasukkan ke panti jompo? Nih. Cuman ada solusi yang dilakukan oleh beberapa saudara kita, orang tua yang sudah tua banget, dimasukin pondok pesantren karena ada kegiatan agama, karena ada wirid dan zikir yang tidak bisa didapati di rumah, dan bapak ibunya lebih senang di situ karena bisa ibadah daripada di rumah anaknya yang ini rame, tidak bisa tidur, ini semuanya. Kalau memang itu kehendaknya dia, dimasukkan ke pondok pesantren untuk zikir, untuk wirid, untuk ini semuanya, untuk kepingin akhiri hidupnya dengan ibadah, monggo. Asal dengan kehendak dia, kemauan dia, bukan kemauan kita. Itu pun kalau dekat harus sering kita datangi orang tua kita. Jangan sampai kayak merasa ditinggal. Kemudian diriwayatkan dari Allah, yaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan menggembirakan kedua orang tuanya, tapi dia maksiat sama Allah, gara-gara orang tua yang bahagia, Allah yang tadinya murka karena perbuatan dia yang salah, itu berubah jadi keridhaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang pagi hari dalam keadaan membuat jengkel kedua orang tuanya, tapi dia ibadah buat ridho Allah, yang Allah tadinya ridho jadi murka. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Ya. Maka itu ya, jangan sampai kita membuat marah kedua orang tua kita, hadirin. Ini zaman-zaman edan, bukan cuman membuat orang tua marah. Nggak sedikit sekarang ini kalau kita lihat di berita, anak mukul orang tua, anak bunuh orang tua, anak ngelaporin orang tua. Bayangin, ada anak belajar hukum, jadi penegak hukum atau jadi pengacara, bapaknya dilaporin. Ada loh itu, saya pernah lihat di Instagram, dan diingatkin oleh, sampai didatengin satu ustadz, satu kiai, dia bilang ini urusan saya. Gimana coba? Jadi salahnya siapa ini? Ya orang tua juga salah. Kon lapo nyekolah anakmu di pengacara biyen. Akhirnya kon dhewe sing dituntut ya ini. Coba anakmu mbok pondokno. Ya, anak dimasukin pesantren baru bakti sama orang tuanya, diajari agama.
Saya pernah diceritain cerita ini oleh Habib Husin bin Abdullah Segaf. Beliau itu di suatu hari didatangi oleh bapak sama ibu. Ada bapak sama ibu ini datang kepada beliau, laporan, Habib, sambil nangis. Gimana anak saya ini? Kenapa? Kami ini punya anak semata wayang satu-satunya. Saya ingin dia itu berhasil. Saya sekolahkan di sekolahan yang terbaik. Saya biayai dengan apa yang saya miliki. Sampai ketika masuk universitas, saya jual rumah saya. Saya jual aset saya, ngambil S2. Hingga akhirnya anaknya jadi notaris. Ketika sudah jadi notaris, Habib, harapan saya dia yang menghidupi kami-kami ini. Setelah semua kami korbankan, perhiasan istri saya ini habis demi anak saya. Tapi ketika dia sudah jadi notaris, Masya Allah, 1 bulan pertama datang ngasih uang buat listrik, air, dan kebutuhan. 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan nggak datang. Akhirnya kami yang datang ke kantornya. Ketika datang, oh ini bapak Pak notaris, jadi masuk. Napa Pak? Oh nggih Pak, ngapunten supe. Dikasih. Bulan depan nggak datang lagi, bapaknya yang datang lagi. Gitu lagi 3 kali. Setelah itu bapaknya datang ke kantor anaknya, yang jaga bilang, maaf Pak, kata bapak itu kata bos, siapapun antri. Sudah nggak ada prioritas, antri. Akhirnya anaknya antri mau ngambil uang buat bulanan ini. Setelah antri datang ke mananya, nak, kok saya kita diantri ini? Kemudian anaknya ngomong apa? Lah bapak li ngene ngerek, bapak li teng mriki ngerepoti tok. Isone mek njaluk duit tok bapak ini. Langsung hancur perasaan bapak ini. Nangis, ceritalah kepada Habib Husin bin Abdullah Segaf. Kata Habib Husin bin Abdullah, ini belum apa-apa loh. Loh kok belum apa-apa gimana? Belum apa-apa. Belum, nanti di akhirat Anda dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sing dadekno anakmu kayak ngono ya kon. Pernah nggak anakmu mbok pondokno? Gak tahu, Beb. Mbok lebokno majelis taklim ya gak tahu. Sekolah tok biyen wis dadi ngene. Kata dia, ya Allah, Beb, getun. Tahu gitu anak saya jadi ustadz, tahu gitu anak saya jadi seorang yang soleh, lebih afdol daripada orang berhasil, tapi akhirnya seperti ini, nggak menghargai orang tua. Ya. Makanya hati-hati. Kemudian Rasulullah bersabda, berbaktilah kau kepada orang tuamu, niscaya kau diganjar oleh Allah dengan anak yang berbakti kepadamu. Kalau sampean sekarang mau anak sampean nurut sama sampean, bakti sama sampean, sedangkan sampean enggak bakti sama orang tua sampean, itu mustahil. Ini hukum karma. Anak kok kurang ajar, iling-ilingen kon tau kurang ajar mbek bapakmu apa gak? Pernah kurang ajar mbek ibumu apa gak? Sekarang saya tanya, mau enggak kalian wahai hadirin punya anak yang kurang ajar sama sampean? Mau? Enggak mau kan? Kalau gitu, kalau nggak mau, buktikan ketidakmauan itu dengan bakti kepada orang tua. Nggak mau kita punya anak kurang ajar, tapi kita kurang ajarin bapak kita. Ini kan nggak masuk akal. Kau bakti, anakmu bakti. Kau kurang ajar, anakmu kurang ajar. Kemudian masalah apa? Istri tadi itu. Saya ingetin para bapak-bapak ini. Sampean kalau mau ngasih kepada ibu sampean sesuatu apapun, tidak perlu persetujuan istrimu. Kasih saja, kasih tahu istri, nggak apa-apa. Ini gajiku, alhamdulillah 5 juta, 500 Pak buat ibu saya. Tunjukkan kepada istri dan tunjukkan kepada anak-anak. Gaji nih, jebret 500 buat ibu. Lupa ki meneng urusanku, aku sing ngambut gawe.
500 buat ibu, atau 1 juta buat ibu, 4 juta buat kita. Ini pas-pasan nggak apa-apa. Terus kapan nabung? Nggak perlu, tabungan akhirat. Ini buat ibu saya. Nek bojomu muring-muring jambak nih. Istri sampean tanya, Pak, kenapa bapak seperti itu? Ini saya ngajarin anak-anakmu supaya nanti seperti itu kalau kau tua. Dia lihat saya kayak gini, nanti ketika dia sudah berkeluarga, dia akan sisihkan uangnya sebagaimana aku menyisihkan uang untuk ibuku, dia seperti itu sama kamu. Saya bukan mau apa-apa, cuman mau nunjukkan kepada anak-anakmu agar bakti sama kamu sebagaimana saya bakti dengan ibuku. Gitu. Oh, jadi supaya paham istri itu. Kalau saya di depan sampean ngomong, loh iku gak ibu ojo, kita kan lebih membutuhkan dan lain, apalagi anak tahu. Hati-hati loh kan. Anakmu juga gitu nanti. Ketika dia sudah berkeluarga, kau nggak dapat, hendaknya ada yang lebih dibutuhkan. Ya. Kemudian qala rajul, ya, orang berkata kepada Rasulullah berkata kepada seseorang yang izin mau jihad. Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, mau pergi mau jihad. Katanya Rasulullah, kedua orang tuamu masih hidup enggak? Masih. Ya udah, jihadlah kepada kedua orang tuamu. Urusan bapak ibumu luwih afdol. Karena bapak ibunya tua nggak ada yang ngurus. Kalau dia jihad, kesian nanti bapak ibunya siapa yang ngurusi? Nggak usah. Bayangkan hadirin, jihad loh ini. Abhik huma kama abkaitahuma. Buat keduanya senyum, ketawa, sebagaimana kau telah membuat dia nangis. Iku luwih afdol dibanding kau melok aku jihad. Kemudian, ya, seorang tanya ke Rasulullah, apa haknya haknya orang tua kepada anak? Jawabannya, orang tuamu itu surga atau nerakamu. Kau bisa masuk surga gara-gara kedua orang tuamu, kau gampang masuk neraka gara-gara kedua orang tuamu yang kau durhakai. Surga nerakamu ada pada ridho kedua orang tuamu. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pengen umurnya barokah panjang, rezekinya makmur, maka berbuat baktilah kepada kedua orang tua dan silaturahim. Nah ini tadi yang saya ceritakan. Jadi kalau panjenengan kepingin rezekinya lancar, ya senengkan orang tua, bagi keuntungan ke orang tua terus, insya Allah rezekinya lancar. Saya punya pengalaman pribadi hadirin. Orang tua saya waktu sakit, saya punya uang waktu itu kalau tidak salah 20 juta. Orang tua saya sakit, saya harus separuh uang ini saya kasihkan. Sedangkan waktu itu saya butuh uang untuk beli perabot pindahan rumah di Batu. Saya harus beli ranjang, beli ini, dan totalnya itu kalau nggak salah waktu itu 25 juta, uang saya 20 juta. Saya mau memberi 20 juta, sisa 5 juta nanti saya bayar. Tapi kalau saya seperti itu saya nggak bisa bantu ibu saya yang lagi berobat. Akhirnya saya nekat, 10 juta saya kasihkan ibu saya, 10 juta saya kasih perabot, kurang 15 juta. Ya. Begitu saya berikan ibu saya 10 juta, tinggal 10 juta, ya entek duitku iki gara 10 tok ini. Subhanallah, saya berikan uang ini ke orang yang jual perabot tadi itu. Ini dari saya 10 juta. Saya minta waktu untuk melunasi sisanya berapa bulan lagi. Apa kata orang tadi? Saya terima dan saya kembalikan untuk bapak hadiah, dan sisa 15 dari saya, gratis. Saya sampai, ya Allah, berkata ibu.
Coba waktu itu saya berikan dia, saya nggak bantu orang tua, saya masih utang 5 juta, tapi sekarang lunas semuanya. Ibu saya bantu, ini saya bantu. Masya Allah, kalau rasa-rasanya itu panjenengan saya kasih tahu ya, kalau masih punya orang tua jangan disia-siakan, getun, sumpah getun. Mumpung masih ada, bahagiakan, berikan apa yang dia inginkan. Kalau meninggal sampean hidup ini nggak nyesel. Tapi kalau sampean perhitungan sama orang tua, begitu orang tua itu meninggal, sampean akan beban pikiran sampai mati. Oh ya aku pian kok gak loman bi ibuku, aku pian terus sampai mati. Tapi kalau sampean baik sama ibu, sampai begitu ibunya meninggal, bapaknya meninggal, tek, sampean nggak nyesel sama sekali. Alhamdulillah. Aku sudah bahagiakan ibuku, bapakku ketika saya hidup. Kamu akan bahagia sampai mati. Nggak akan ada beban pikiran. Ya. Saya kadang-kadang mikir, kepingin bakti sama orang tua ini dengan apa yang kita miliki. Ya. Sampai katanya Habib Ali Habsyi itu beliau mengatakan apa? Selama ibu saya masih hidup, saya tidak pernah merasa memiliki apapun dalam hidup saya. Saya punya uang, saya punya kendaraan, semua milik ibu saya. Bahkan saya ini merasa bahwa saya adalah budaknya, yang kalau dia jual saya di pasar, saya ngaku saya budaknya, dolen aku wis. Sampai sebegitunya Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid. Saya enggak, selama hidup ini semua milik ibu saya. Dia dapat rezeki, kerja, dapat uang, ini punya ibu saya. Bu, saya pakai uang ini bu, izin sama ibunya. Padahal ini punya dia. Nah, kita enggak. Ibu nyilih sepeda motornya ruwet. Oh bu tak gawe lho bu. Lokup gini kan. Anak apa ini? Apalagi suami, anak ini sudah jadi suami. Anggap punya motor, punya mobil. Ibu nyilih motor. Nak, aku nyilih motornya kepingin nang Malang. Sik bu, tak teleponnya sik bojoku. Digawe apa gak, lek boten digawe nggih monggo. Iki bongol iki bojo kayak ngene. Terus yang bener, kasihkan kamu naik Grab. Iku genah. Mau minjemi mobil ibu izin istri. Ya apa sih rek? Iki wedok rapi wedok yang ini iki. Enggak ada suami, istri plus istri ini, LGBT ini rupanya. Ya. Tapi saya mau pakai, enggak ada. Ibu mau kasihkan dulu. Kon gawe motorku lek gelem, lek gak numpak nyewa saya sewakan. Ibu prioritas. Ya, seperti itu. Kalau ibu, istri ruwet, maaf. Istri itu jangan ruwet. Kalau suamimu seperti itu taklim. Anak-anakmu nyontoh nanti. Kau akan dinomor-satukan sebagai ratu nanti untuk ibu anak-anakmu. Nggih, mugi-mugi manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina